Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nasib dari Sony Spider-Man Universe sekarang yang dikabarkan sudah selesai dengan berakhirnya film Kraven the Hunter di akhir tahun 2024 yang satu ini. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar-benar sudah selesai? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Find me the Codex, and you will watch. Oke, sebelumnya kita udah pernah membahas mengenai review film Kraven the Hunter dan juga membahas dalam segi endingnya serta breakdown detailnya yang kita temukan setelah menonton film yang satu ini. Jadi, buat kalian yang pengen tahu mengenai soal Kraven the Hunter ini, silahkan kalian cek aja video kita, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Sony Spider-Man Universe yang memang udah disahkan oleh banyak orang tentang nasib universe yang satu ini yang sudah merusak keberlangsungan cerita soal Spider-Man versi live action, yang dimana hal ini udah dimulai kacau ketika Sony udah ada kesepakatan dengan pihak Disney semenjak masuknya Spider-Man ke Marvel Cinematic Universe di tahun 2016, yang dimana isi perjanjian itu bahwa Spider-Man boleh dipinjam ke pihak Disney sebagai bagian cerita untuk MCU. Sedangkan Sony hanya boleh membuat tokoh-tokoh yang pernah berhubungan dengan Spider-Man di versi live action. Maka dari itu, Sony pernah membuat berbagai macam list project untuk Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Yang paling pertama itu adalah Venom di tahun 2018 yang diperankan oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock alias Venom. Film pertamanya aja udah sukses banget. Bahkan gue sebagai fans suka banget dengan plot ceritanya dengan cara memperluas kisah simbiot di versi live action Marvel dan juga lebih mengenal kepada Venom yang sebagai antihero di Marvel Universe yang satu ini. Dan juga di bagian tahun penulisannya yaitu di tahun 2018 yang nomor saat itu ada berbagai macam film-film superhero yang udah oke banget dan juga naik drastis seperti Deadpool kedua, Aquaman, Avengers Infinity War, dan juga Ant-Man and the Wasp juga ya. Bisa dibilang itu adalah tahun-tahun era keemasan superhero yang sangat bagus banget. Tapi semuanya udah mulai hancur ketika kisah Sony Spider-Man Universe ini udah mulai masuk ke MCU karena adanya tabrakan multiverse yang terjadi di film Spider-Man No Way Home dengan mantra Doctor Strange yang rusak, yang dimana mantra itu menarik semua orang-orang yang tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man di berbagai macam multiverse, dan Venom juga ketarik ke sana. Lah kok bisa? Seperti yang kalian tahu bahwa di komiknya aja Venom punya pengetahuan hive mind sama multiverse, sama seperti penciptanya yaitu Null, sang dewa simbiot. Memang Venom versi Tom Hardy ini gak pernah ketemu Spider-Man sama sekali di universe-nya, tapi variannya di universe lain udah pernah menghadapinya.
yaitu versi Topher Grace di film Spider-Man ketiga garap Sam Raimi di tahun 2007 silam. Sebenarnya bagus ya sebagai ajang fanservice, cuma dalam segi plot cerita dan juga film itu nggak jelas sama sekali, sehingga banyak fans yang bingung mengenai hal ini ya, seperti itu. Ditambah lagi, Sony udah berkali-kali ngeprank kita di berbagai macam trailer project mereka yang menjanjikan banyak hal, dan hal inilah yang buat para fans itu makin gak suka dengan project Sony Spider-Man Universe yang satu ini, sehingga seakan-akan Sony gak serius dalam buat project ini hanya demi keuntungan semata. Yang paling fatal adalah Project Morbius, yang dimana mereka menjanjikan bahwa ada Spider-Man versi Tobey Maguire yang muralnya sempat terlihat di adegan trailernya. Tapi di versi filmnya semuanya itu dihapus total dan seakan-akan jadi film yang sangat berbeda. Tapi untungnya gue sebagai fans masih cukup suka mengenai plot cerita Morbius yang diperankan oleh Jared Leto di film yang satu itu. Thanks for meeting me, Doc. Has to do with Spider-Man, I think. Team up. Could do some good. Intriguing. Kemudian nextnya ada di film Madame Web juga mengalami hal yang sama, yang dimana kita akan mendapatkan penampakan 3 Spider-Girl dan juga Spider-Woman yang akan beraksi melawan Ezekiel Sims, dan juga adanya tabrakan antar multiverse di dalam kisah Spider-Man yang satu ini. Tapi ternyata di filmnya semua itu hanya sebuah kilas penampakan masa depan, dan juga jatuhnya itu film isinya cuma agenda feminisme doang yang gak guna sama sekali. Anjir, gue sebagai fans sangat kecewa sih. Dan gue yang betul, itu dirilis di awal tahun 2024 di bulan Maret, yang dimana semua para fans Marvel pada ngamuk soal project Madame Web yang satu ini, dan merupakan project tergagal Sony Spider-Man Universe dengan pendapatan yang anjlok dan bagi para fans emosi ngeliatnya. Bahkan ketika mereka upload di Netflix aja, banyak fans Marvel yang gak peduli sama sekali. And you know the best thing about the future, it hasn't happened yet. Kemudian nextnya ada film Venom Let There Be Carnage sebagai sequel kedua di project Venom karya Tom Hardy yang satu ini. Itu juga bikin emosi karena akhirnya Sony sudah gagal dalam memperlihatkan Carnage yang ikonik itu di versi komiknya dibuatkan PG-13 dan juga sangat flat sekali. Astaga, itu adalah hal yang sangat fatal banget di projectnya Venom Let There Be Carnage. Karena maaf, di versi komik, Carnage ini dikenal sebagai pembantai mengerikan di komik Marvel, dan dia hampir membunuh Spider-Man dan juga berbagai macam tokoh-tokoh Marvel yang ada di komik Venom solo dan juga komik Spider-Man juga. Itu adalah hal yang brutal dan juga mengerikan sekali. Tapi mohon maaf, di versi filmnya semuanya menjadi kacau dalam segi script writingnya dan juga kebanyakan jokes-jokes yang terlalu maksa ala-ala MCU banget. Dan setelah awal kisah Venom ini udah mulai hancur di film keduanya, semuanya dikorbankan hanya untuk post credit scene-nya saja yang menjadi pengantar kisah Venom masuk ke MCU. Bodoh lah ya, aduh kesel banget gua. Kemudian lanjut kepada proyeknya Venom The Last Dance, yang dimana ini adalah film perpisahan antara Eddie Brock dan juga Venom yang diperankan oleh Tom Hardy di bulan Oktober tahun 2024 kemarin. Yang dimana filmnya untuk menampilkan Null, sang dewa simbiot yang akan menjadi musuh utama di film yang satu ini. Meskipun dalam segi plot cerita juga agak boring dan juga agak ampas, tapi tetap film ini masih menghibur dalam segi jokes dan juga fighting scene-nya yang cukup memukau. Apalagi di bagian endingnya kita bisa melihat ada Venom dan juga Eddie Brock yang akan berpisah. Itu benar-benar adalah momen yang sangat heartwarming banget. Maka dari itu, gua sebagai fans cukup suka mengenai film Venom The Last Dance yang satu ini. Ya meskipun ada berbagai macam kekurangan, tapi so far masih enak buat diikuti, oke? Find me the Codex. And you, well, wash! Kemudian yang terakhir ini adalah film Kraven the Hunter. Nah, gua sebagai fans Spider-Man memang cukup suka mengenai tokoh villain yang satu ini. Karena by the way, di momen gua dulu, dia pertama kali muncul ada di animasi Spider-Man di tahun 90-an di versi kartunnya. Yang dimana dia adalah seorang pemburu profesional yang mencoba untuk memburu Spider-Man dengan segitu brutalnya, dengan berbagai macam jebakan yang sangat mematikan. Dan setelah gua kenal Kraven the Hunter dan mulai
mengeksplor siapakah dia di berbagai macam komiknya. Sampai akhirnya dia tewas di komik Kraven the Last Hunt di tahun 2016 silam. Nah, maka tadi itu gue sebagai fans cukup penasaran mengenai project dari Sony Spider-Man Universe dengan menghadirkan kisah asal-usul untuk Kraven the Hunter yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, pemeran Quicksilver yang ada di MCU selama ini. Dan ternyata hasilnya gua cukup puas. Cuman lagi-lagi ada beberapa adegan dan juga plot cerita yang patah di pertengahan filmnya yang cukup mengganggu. Tapi so far dalam segi gore-nya, sinematografinya, bahkan musik dan juga adegan actionnya cukup memukau. Dan gua suka dengan film Kraven ini sebagai pencinta komik dan juga film solonya di Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Jadi intinya di tahun 2024 ini Sony sepertinya berhasil memberikan sebuah project mereka yang terbaik menurut gua. Itu adalah film ketiga dan juga Kraven the Hunter saja, tidak dengan project Madame Web di awal tahun. Itu kacau banget sih. But ya, lagi-lagi ini adalah pendapat gue pribadi sebagai fans Spider-Man dan juga fans pecinta film, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Sony Spider-Man Universe udah benar-benar berakhir? Menurut gua tidak juga, karena masih ada kemungkinan universe ini masih bisa tetap lanjut. Buktinya adalah kita bisa melihat ada di bagian post credit scene Venom The Last Dance kemarin yang udah mengetis kebangkitan simbiote yang lainnya yang ada di berbagai macam multiverse Sony, dan juga di ending film Kraven the Hunter yang berhasil menciptakan Dmitry Smediakov sebagai chameleon yang sangat komik akurat dalam segi penampilannya dan juga cukup oke dalam segi skrip dan juga endingnya. Cuman untuk sekarang Sony Spider-Man Universe ini berhenti rilis dulu karena mereka sekarang fokus kepada pengalaman Spider-Man yang ada di berbagai macam project mereka ke depannya. Seperti contoh ada Spider-Man 4 Tom Holland, dan juga ada sequelnya Spider-Man Beyond the Spider-Verse, dan juga Spider-Man Noir Live Action di platform Amazon Prime. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berakhirnya Sony Spider-Man Universe yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita. Namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!